Good evening, guys. This is me, Mr. Bona. I will now discuss about subject-verb agreement. This is our very first meeting, and this is our first topic. Okay. Subject mean subject, verb kata kerja, agreement. Agreement bisa kita artikan sebagai kesesuaian atau kecocokan. Jadi, subject verb agreement itu bisa kita artikan sebagai kesesuaian bentuk kata kerja berdasarkan subjek kalimat. Oke. Kesesuaian ini menyangkut semua aspek ya, tenses ataupun bentuk kalimat yang aktif atau kalimat yang pasif. Okay, now let's just see the examples here. I am at home, she is at home, we are at home. Look at these three sentences. Lihat ketiga kalimat ini, ada kata kerja yang berbentuk to be is MR. Kenapa menggunakan M? Itu karena subjeknya I. Kenapa menggunakan are? Itu karena subjeknya we. Begitu juga kalau subjeknya you or they. We are gonna use are also ya. Kita juga pasti pakai are. And kita lihat contoh yang di bawah ini. I wipe the window. Mom wipes the window. Look at in this sentence, I wipe the window. Kata kerja yang kita gunakan adalah wipe. Kata kerja bentuk dasar. Sementara Mom wipes the window. Kenapa kita menggunakan kenapa kita menggunakan verb yang berbeda? Karena subjeknya adalah mom. Kalau kita gantikan dengan pronoun, itu menjadi he. She wipes the window. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau subjeknya she, he, it, kata kerja yang kita gunakan harus mendapat akhiran s atau is ya. Jadi mom wipes the window. Next, look at here. She has cold. Kalau subjeknya she, he, it itu pakai has. Kalau subjeknya I, you, they, we itu pakai have ya. And you also have other examples here. We are delivering, I am delivering, she is delivering. Okay. Now there are some rules about subject-verb agreement. Ada beberapa peraturan tentang subject-verb agreement. Kita mulai saja dari rule number 1 ya. Rule number 1. Jika terdapat apositif, jika kalimatnya terdapat apositif, apositif itu maksudnya, jika dalam kalimat terdapat apositif, apositif itu maksudnya penambah keterangan, penambah informasi yang dipisahkan dengan tanda koma. Terkait hal ini, subjek, tetap menjadi patokan untuk menentukan kata kerjanya. Jadi apositif tidak mempengaruhi bentuk kata kerja. Jadi ini lihat di contoh nomor 1, we discuss the homework. Jadi ada apositif along with our teacher. Itu tidak mempengaruhi sama sekali ya. We discuss. She discusses. Now, look at the last example. The house with all the furniture inside is sold. The house. Ini subjeknya singular dan tentu kita harus menggunakan is untuk bentuk kalimat pasif ya. Now let's have number 2. Peraturan nomor 2, ketentuan yang berikutnya adalah kalimat yang memiliki dua subjek dan dihubungkan dengan kata hubung and. Ini sudah jelas kita anggap plural kata kerjanya. Look at here. I and mom take the bus. Bukan I and mom takes ya, tapi take. Government and people have worked hard. Government and people, kalau kita buat jadi kata ganti itu bisa digantikan dengan they, mereka. You and I are going to.
Next, we have the next rule, number 3. Rule number 3. Okay, when you have two subjects and the subjects are connected by conjunction or, okay, the verb that you use should be based on the last subject. Kalau ada dua subjek dihubungkan dengan kata hubung or atau, jadi yang menentukan kata kerjanya adalah subjek yang terakhir atau subjek yang mendekati kata kerja. Look at here the example. Mom, I, or mom takes the bus. Subjek yang terakhir adalah mom. Dan atau subjek yang mendekati kata kerja. Jadi kata kerja yang kita gunakan berdasarkan subjek terakhir, mom, takes. Berbeda dengan kalimat yang di bawahnya, mom or I. Ini kita balik ya, karena subjek yang paling mendekati kata kerja adalah I. Itu berarti yang kita gunakan adalah verb 1, take. Look at here, the next example, my shoes or my bag is dirty. Wait, sorry. My shoes or my bag is dirty. Ada subjek yang kedua di sini adalah my bag. My bag is singular. Kita lihat my bag ini merupakan tunggal, makanya kita pakai is. Kecuali yang nomor 2, itu yang terakhir adalah my shoes. Sudah pasti plural, makanya kita pakai are. Okay, the next one, rule number 4. Kalau ada dua subjek yang dihubungkan dengan both and, either or, neither nor, not only but also, kata kerja yang kita gunakan itu tergantung pada subjek terakhir atau subjek yang paling mendekati kata kerja. Sama dengan yang pakai or tadi ya. Not only I, but also my brother loves. Ini subjek terakhirnya adalah my brother. Makanya yang kita gunakan adalah loves. Berbeda dengan kalimat yang di bawahnya. Yang di bawahnya adalah look at here. But I. But also I. Subjek kedua adalah I. Maka yang kita gunakan adalah love. Either my sisters or my brother is at home. Ini my brother-nya singular, makanya dia pakai is. Dan kalau kita balik, sisters-nya ada plural, makanya kita gunakan are. The next rule, untuk kata benda, untuk subjek yang berasal dari kata benda kolektif. Kata benda kolektif itu banyak contohnya ya, audience, a group of people, dan lain sebagainya. Kata kerja yang digunakan bisa berbentuk singular ataupun plural, itu tergantung konteksnya. Kita lihat contoh yang pertama di sini, the audience sings. The audience berarti satu kesatuan. Jadi audience itu semuanya dianggap satu. Misalnya yang ada di stadion, mereka itu dianggap satu, atau kalau kita ganti dengan kata ganti pronoun itu menjadi it. The audience sings together with the singer. Berbeda dengan kalimat yang berikutnya. The audiences of opera are from all over the world. Jadi yang mau ditekankan di sini, audience atau penonton acara opera itu ada di berbagai belahan dunia. Oke, berbeda dengan yang nomor 1 ini. Tadi mungkin ini dianggap bisa kita katakan di suatu konser, di suatu gedung, di suatu pertunjukan. Okay, the next one, look at here. A group of people becomes the victim. A group of people, ini hanya satu grupnya, walaupun ini orang yang dianggap sebagai kata bendanya adalah a group. Jadi karena dia satu, becomes, ada akhiran s di sini. Kalau dia tadi two groups of people, itu baru pakai become. And the last one, we have 3 battalions of army.
Okay, just look at this one, 3 battalions. Udah jelas-jelas plural ya, ada 3 dan ada penanda plural S di sini. Itu sudah pasti menggunakan kata kerja yang berbentuk jamak, have entered. Okay, the next one we have rule number 6. Khusus untuk subjek yang berbentuk kata here or there. Ini sangat gampang, tidak terlalu rumit. Ini kata gantinya, bukan maksud saya kata kerja yang digunakan, itu tergantung pada kata benda atau subjek yang mengikutinya. Bisa singular, bisa plural. Tapi harus diingat ya, kalau dia berbentuknya uncountable, itu sudah pasti harus dianggap singular. Apa itu uncountable? Uncountable itu tidak dapat dihitung, seperti gasoline, bahan bakar, water, oil, air, udara, dan lain sebagainya. So look at here. There is some water for you. Atau here is some water for you, sama juga ya. Water itu tidak bisa dihitung. This is uncountable, so we must use singular is. And the next one, the next one, here are my books. Ada my books. Books-nya ada plural, makanya yang kita gunakan adalah kata bantu, kata kerja are. The next one, there was someone in this room. Someone itu artinya singular, makanya yang kita gunakan adalah was. Okay. There have been many stories. Many stories. It means plural. Bentuknya sudah pasti plural, makanya yang kita gunakan adalah have been, bukan has been. The next rule, let's see here. The next rule is the subjects started with. Jadi kata subjek-subjek yang diawali dengan kata-kata each, either, neither, one, no, everyone, sampai selanjutnya, itu kata kerjanya dianggap singular ya. So look at here the example. Each student. Worse. Ada penambahan S kata kerjanya ya. Marks in the classroom. Nobody knows, bukan nobody know. Karena ini dianggap satu orang. She, he, it. Nothing is here. Still singular. Anybody loves the kid. Every student has logged in. Okay. Any student has logged in. Jadi jelas ya penanda kata kerja singularnya. Okay. Look at here for the next rule number 7. Untuk subjek yang memiliki kata-kata some, any, all, most. Ini kata kerja yang mengikutinya bisa berbentuk singular atau plural. Yang jelas kita lihat, kalau dia diikuti oleh kata benda yang uncountable, yang tidak dapat dihitung, itu sudah pasti kata kerjanya adalah singular. Like this one, most of the water is from the well at the back. Most of the water itu merupakan uncountable, makanya dianggap singular is. Berbeda dia kalau countable, bisa dihitung. Bisa dihitung itu juga kalau dalam hal ini sudah pasti harus kita anggap sebagai plural. Look at here, most students. Most, banyak. Student sudah pasti harus ada S, karena lebih dari satu ya. Do not return the books. Okay. Now, all of the oil spills to the floor. Any student was able to do that. Next, for measurements unit, untuk satuan ukuran, baik waktu, money, uang, ataupun berat.
itu dianggap sebagai satu kesatuan ya. Misalnya dari Unpam ke tempat dari kampus ke tempat tinggal kita itu 5 kilometer. Berarti kita pakai 5 kilometer, 5 kilometers. Itu dianggap satu kesatuan. Jadi kita bilangnya 5 kilometers is not far from here. 5 kilo itu tidak jauh dari sini. Jadi pakai is bukan are ya. Ini contoh yang lain. 2 million rupiah is not enough for traveling to Bali. 2 juta rupiah. Ini ada penanda plural. Tapi ini satu kesatuan 2 juta rupiah. Jadi makanya digunakan is. 60 minutes was too short for this quiz. 10 menit was. Jadi walaupun minutes-nya itu plural, karena ini satu kesatuan mengenai waktu, itu tetap pakai singular. 60 kilogram is too fat for me. Too fat for me. The next one, we have this one. There are some subject in English that always ending in s. Ended in s ya. Ada beberapa subjek yang memang akhirannya s. Ini bisa kita temukan pada umumnya di nama-nama mata kuliah, nama pelajarannya. Look at this one, statistics. Itu nama mata kuliah, linguistics, gymnastics, nama mata kuliah atau bidang ilmu itu pada umumnya, mathematics juga ya, pada umumnya berakhiran dengan S. Tapi walaupun dia berakhiran dengan S, it doesn't mean they are plural. Itu artinya bukan mereka banyak, jamak ya, but they are one single unit. Itu satu kesatuan mata pelajaran. Makanya kata kerja yang digunakan juga berbentuk singular. Statistics is studied in the second semester. Linguistic provides. Gymnastics was hard for some people. Next, rule number 10. Dan untuk rule yang terakhir, itu khusus untuk subjek yang memang berakhiran dengan S, itu bukan berarti mereka plural ya. Tapi memang sudah dari sononya bentuknya diakhiri dengan S. United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, itu dianggap satu kesatuan karena itu merupakan satu organisasi. Times, itu nama majalah, was widely read in the world. United States, Amerika Serikat, States. Okay, fights against Corona. Okay guys, if you have any question, kalau punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di forum. Dan nanti mengenai file untuk PDF-nya akan saya share di grup WhatsApp masing-masing. And don't forget to do every exercise in every meeting ya. Jadi selalu dikerjakan latihan-latihan yang ada di modulnya. Oke, ini juga ada di modul nanti tinggal dibaca. Modulnya nanti akan saya share juga di WhatsApp group dan jangan terkecoh sama dengan modul yang ada di e-learning. Yang di e-learning itu belum diupdate. Kemarin saya sudah tanya, tapi itu petugasnya pihak yang mengupdate belum melakukannya. Jadi modul yang kita gunakan adalah modul yang saya berikan. Maksud saya yang bagikan nanti di WhatsApp group. Okay, thank you for everything, guys. I hope you like this subject and always stay safe. Yeah, thank you.